Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Oktaviana Putri dengan NPM 1911080346 di sini. Saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 4 yaitu yang berjudul Hakikat Manusia dan Implikasinya terhadap Proses Pendidikan Perspektif Islam. Baik, yang pertama adalah pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia dalam konsep Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki berbagai potensi untuk tumbuh dan berkembang menuju kesempurnaan ciptaan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Sang Pencipta. Dalam Al-Qur'an menyebutkan manusia dengan berbagai kata, yaitu al-bashar, al-insan, al-nas, dan Bani Adam atau Duriyat Adam sebagai Abdullah dan Khalifah Allah di muka bumi. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluknya yang lain. Kesempurnaan itu dimiliki oleh manusia karena Allah memberikan keistimewaan berupa akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Di samping itu, Allah juga melengkapi kesempurnaan manusia dengan memberinya daya hidup, mengetahui, berkehendak, berbicara, melihat, mendengar, berpikir, dan memutuskan. Semua daya tersebut telah dibawa oleh manusia semenjak ia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Pembicaraan mengenai apa manusia itu melahirkan adanya 4 aliran, yaitu aliran serbazat. Aliran ini disebut juga aliran materialisme. Lalu yang kedua ada aliran serbaru. Aliran ini juga disebut dengan aliran idealisme. Lalu yang ketiga ada aliran dualisme. Aliran ini mencoba mengawinkan kedua aliran tersebut, aliran yang sebelumnya. Lalu yang keempat ada aliran eksistensialisme, yaitu pembicaraan tentang hakikat manusia ternyata terus berkembang dan tidak kunjung berakhir. Lalu yang poin kedua ada pandangan filsafat pendidikan Islam tentang hakikat manusia. Islam berpandangan bahwa hakikat manusia ialah perkaitan antara badan dan ruh. Badan dan ruh masing-masing merupakan substansi yang berdiri sendiri yang tidak tergantung adanya oleh yang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami ciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan dari tanah itu air mani atau terletak dalam tempat simpanan yang kami jadikan segumpal daging. Dan dari segumpal daging itu kami ciptakan tulang belulang, kemudian tulang belulang itu kami tutup dengan daging. Sesudah itu kami jadikan dia makhluk yang baru, yakni yang sempurna. Maka maha berkat suci Allah pencipta yang baik." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Lalu yang ketiga ada berbagai pandangan tentang hakikat manusia dan relasinya dengan satu potensi manusia menurut Al-Quran. Mengenai potret potensi yang dimiliki oleh manusia, Al-Quran telah mensinyalir dengan 2 kata kunci yang dapat dijadikan untuk memahami manusia secara komprehensif. Kedua kata kunci tersebut adalah al-insan dan al-bashar. Manusia mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan alamiahnya. Adapun kata bashar dipakai untuk menyebut semua makhluk, baik laki-laki maupun perempuan, baik secara individual maupun kolektif. Kata bashar adalah bentuk jamak dari kata basyarah atau permukaan kulit, kepala, wajah, dan tubuh. Lalu yang kedua ada implikasi potensi dasar manusia dalam proses pendidikan Islam. Para pakar pendidikan Islam sepakat bahwa teori kependidikan Islam harus didasarkan pada konsepsi dasar tentang manusia. Pembicaraan yang berkaitan dengan
Hal ini dirasakan sangat mendasar dan perlu dijadikan pijakan dalam melakukan aktivitas pendidikan. Lalu ada implikasi potensi jasmani atau fisik dalam proses pendidikan Islam. Aspek jasmani atau fisik merupakan suatu yang hakiki untuk manusia. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pendidikan Islam, jasmani adalah bagian penting dalam proses pendidikan manusia untuk menjadi pribadi yang utuh. Lalu yang terakhir ada implikasi pada pendidikan Islam. Identitas manusia muslim secara sempurna dapat diperoleh setelah fungsinya sebagai makhluk pendidik dan terdidik, hamba Allah atau abad dan khalifah Allah serta potensi lainnya benar-benar telah dilakukan integrasi secara seimbang dalam kesatuan yang utuh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.